Pernahkah Anda merasa kesepian walau rumah ramai oleh keluarga? Banyak lansia merasa hidupnya sepi, bukan karena sendirian, tapi karena merasa tak lagi dibutuhkan. Padahal, kebahagiaan di usia tua tidak harus bergantung pada orang lain. Ada 5 kunci agar kita bisa tetap sehat, mandiri, dan bahagia, bahkan tanpa terlalu bergantung pada keluarga. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari kunci pertama yang menjadi dasar semua rasa bahagia. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, pikiran positif dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan memperpanjang usia. Cara berpikir yang tenang membuat tubuh lebih mudah beradaptasi terhadap stres. Solusinya sederhana, ubah kalimat "saya sudah tua" menjadi "saya sedang menikmati hidup". Biasakan tersenyum, ucapkan hal-hal baik setiap pagi, mulai dari pikiran, hidup jadi terasa ringan. Nah, dari pikiran positif, mari kita lanjut ke kunci kedua yang membuat tubuh tetap kuat. Tubuh yang jarang bergerak lebih cepat menua. Menurut Harvard Health, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit kronis hingga 40%. Solusi untuk lansia bukan olahraga berat, tapi gerakan kecil yang rutin. Bisa menyapu halaman, menanam bunga, atau menjemur cucian. Yang penting tubuh tidak diam terlalu lama. Kalau tubuh terasa ringan, semangat pun ikut tumbuh. Setelah gerak tubuh, mari kita bahas bagaimana memberi energi dari dalam. Kebanyakan lansia makan hanya untuk kenyang, bukan untuk menyehatkan. Padahal, makanan yang baik adalah obat yang paling lembut bagi tubuh. Konsumsi makanan berwarna alami seperti sayur hijau, buah, dan sumber protein ringan, seperti tahu atau ikan. Kurangi makanan tinggi gula dan garam berlebihan. Tipsnya, isi piring dengan setengah bagian sayur, 1/4 buah, dan 1/4 karbohidrat sehat. Nah, kalau tubuh sudah mendapat energi baik, saatnya kita belajar menjaga hati agar tetap damai. Banyak penyakit datang bukan karena usia, tapi karena hati tidak tenang. Fakta dari Johns Hopkins University menunjukkan orang yang sering meditasi atau berdoa rutin memiliki tekanan darah lebih stabil. Luangkan waktu pagi atau malam untuk menenangkan diri. Bisa dengan doa, membaca buku rohani, atau hanya duduk hening sambil mengingat hal-hal baik. Saat hati damai, tubuh pun lebih kuat. Dan di antara semua hal itu, ada satu kunci paling penting, hubungan sosial. Lansia yang punya teman sebaya atau komunitas hidupnya lebih bahagia dan jarang depresi. Menurut Harvard Study of Adult Development, hubungan sosial adalah faktor terkuat yang menjaga umur panjang. Mulailah dengan hal kecil, seperti ikut senam pagi, pengajian, atau arisan RT. Hubungan sosial bukan soal banyaknya teman, tapi kualitasnya. Saling menyapa dan mendengarkan sudah cukup membuat hati hangat. Lalu, bagaimana jika kita hidup sendiri? Mari kita bahas di segmen berikut. Tidak semua lansia tinggal bersama keluarga. Tapi bukan berarti hidup jadi hampa. Gunakan waktu untuk mengenal diri lebih dalam, berkebun, merawat hewan peliharaan, menulis jurnal syukur setiap hari. Aktivitas kecil bisa menumbuhkan rasa berarti. Ingat, kesepian bisa hilang kalau hati kita sibuk dengan hal yang disukai. Dan kadang, kebahagiaan justru muncul dari rasa mandiri itu sendiri. Pak Jaya, 78 tahun, tinggal sendiri setelah anak-anaknya merantau. Setiap pagi ia jalan ke taman, menyapa orang-orang, dan mengajar anak kecil belajar membaca. Awalnya hanya iseng, tapi kini jadi sumber kebahagiaan baru. Beliau bilang, "Saya tidak menunggu anak datang, saya menunggu pagi untuk berbagi." Cerita ini membuktikan, hidup bermakna tak butuh banyak, cukup niat untuk memberi. Nah, sekarang mari kita refleksikan makna di balik kisah itu. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa saya hidup hari ini? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka pintu makna. Hidup di usia tua bukan akhir perjalanan, tapi masa panen dari kebiasaan baik. Refleksikan hal-hal kecil yang membuat Anda bersyukur hari ini. Bisa secangkir kopi hangat, udara pagi, atau suara burung di halaman. Kebahagiaan sejati lahir dari kesadaran bahwa kita masih bisa menikmati hidup. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tubuh kita mungkin menua, tapi semangat hidup bisa tetap muda. Selama masih ada hari baru, masih ada kesempatan untuk memperbaiki cara hidup. Mulailah dari satu hal kecil hari ini,
Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana, dan langkah itu bisa dimulai dari rumah, dari diri sendiri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 20% lansia mengalami gangguan suasana hati karena kehilangan peran sosial. Namun, mereka yang tetap aktif secara mental, punya minat baru, dan rutin bersosialisasi, memiliki kesehatan lebih baik. Itu artinya, usia tua bukan alasan untuk berhenti berkembang. Pelajari hal baru, seperti memasak resep baru atau ikut kelas daring untuk lansia. Kegiatan itu menjaga otak tetap tajam dan hati gembira. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan, tapi tetap berdaya walau usia bertambah. Mulailah dengan mengatur rutinitas sendiri seperti jadwal makan dan waktu tidur yang teratur. Buat daftar kegiatan sederhana tiap hari agar otak tetap aktif. Lansia yang mandiri lebih percaya diri dan jarang merasa putus asa. Nah, dari rasa mandiri ini muncul kebanggaan bahwa hidup kita tetap bermakna. Tidur cukup dan teratur membantu regenerasi sel tubuh. Hindari tidur larut malam, biasakan tidur sebelum jam 10. Bangun di waktu sama setiap pagi agar ritme tubuh stabil. Sebelum tidur, hindari televisi dan ganti dengan mendengarkan musik lembut. Tubuh yang beristirahat baik membuat pikiran lebih jernih untuk esok hari. Ibu Aminah, 70 tahun, hidup sendiri setelah pensiun. Beliau membuat kebiasaan menulis rasa syukur setiap malam. Katanya, itu membuatnya tidur lebih nyenyak dan bangun dengan semangat. Sekarang, ia aktif mengajar anak-anak di sekitar rumahnya membaca. Dari hal kecil, ia menemukan arti besar. Bahagia itu bisa diciptakan, bukan ditunggu. Ingatlah, setiap kerutan di wajah adalah tanda perjalanan yang hebat. Setiap rasa sakit adalah bukti kita pernah berjuang. Jadi, jangan takut pada usia, banggalah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk hidup sepanjang ini. Gunakan waktu yang ada untuk menyebar kebaikan, sekecil apapun. Penelitian dari UC Davis menyebutkan, orang yang rutin bersyukur tidur lebih nyenyak dan jarang stres. Rasa syukur mengubah cara otak memandang hidup. Jadi, sebelum tidur, sebutkan 3 hal yang membuat Anda bahagia hari ini. Itu latihan sederhana untuk menjaga ketenangan hati, dan dari hati yang tenang lahirlah semangat yang panjang. Setelah pensiun, banyak lansia kehilangan arah. Solusinya bukan sibuk tanpa arah, tapi menemukan tujuan baru, bisa dengan menanam pohon, membuat kerajinan, atau membantu di panti sosial. Tujuan kecil membuat hari terasa berarti, hidup jadi lebih terarah dan bahagia. Atur waktu untuk aktivitas ringan, istirahat, dan bersosialisasi. Gunakan kalender kecil di rumah agar hari-hari lebih terstruktur. Kebiasaan teratur mengurangi rasa cemas dan memperbaiki kualitas hidup. Dan yang paling penting, beri waktu untuk diri sendiri setiap hari, walau hanya 5 menit. Pak Hasan, 75 tahun, kehilangan pasangannya 5 tahun lalu. Alih-alih larut dalam kesedihan, beliau mulai belajar membuat bonsai. Kini, setiap pagi ia tersenyum melihat tanaman tumbuh perlahan. Katanya, bonsai mengajarkan saya bahwa hidup butuh kesabaran. Dari hobi itu, ia kembali menemukan kebahagiaan. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi seberapa dalam kita mensyukuri napas yang tersisa. Usia tua bukan akhir dari perjalanan, tapi puncak kedewasaan. Kita punya waktu untuk memberi makna, bukan sekadar menunggu. Mari terus belajar, menikmati setiap detik dengan hati lapang. Menurut Dr. Lestari, spesialis geriatri, lansia yang tetap aktif secara fisik dan sosial memiliki kualitas hidup lebih baik. Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara pikiran positif, aktivitas fisik, dan nutrisi sehat adalah kunci umur panjang. Beliau juga mengingatkan, tidak perlu bergantung penuh pada keluarga, cukup jaga diri agar tetap bermanfaat. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah merawat diri dengan penuh kasih? Apakah saya masih menghargai waktu yang diberikan hari ini? Refleksi kecil seperti ini membuat hati lebih damai dan bersyukur. 5 kunci sehat dan bahagia di usia tua. Pikiran positif, tubuh aktif, asupan sehat, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang hangat. Semua bisa dilakukan tanpa harus bergantung penuh pada keluarga. Kuncinya ada di niat dan kebiasaan kecil sehari-hari. Usia tua bukan waktu untuk menyerah, tapi saat terbaik untuk menikmati hasil perjuangan hidup. Kita mungkin berjalan lebih lambat,
tapi setiap langkah penuh makna. Jaga diri, jaga hati, dan terus temukan alasan untuk tersenyum setiap hari. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen pengalaman Anda tentang cara tetap bahagia di usia tua. Dan jangan lupa, selalu konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan nikmati hidup apa adanya.